Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berjumlah 6 orang. Di sini kami akan menampilkan drama tentang Keong Mas. Di sini saya sebagai narator dan rekan-rekan saya sebagai. Perkenalkan, nama saya Hafid Murofi sebagai Raja. Perkenalkan, nama saya Inayah Nurhayati sebagai Dewi Galung, anak pertama dari Raja. Perkenalkan, saya Fani Rahmayati sebagai Chandra Kirana, anak kedua dari Raja. Perkenalkan, nama saya Riswati Rahmayati sebagai Nenek Sihir. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari sebagai Nenek Dadaha. Perkenalkan, nama saya Deddy Abdul Rahmat sebagai Raden Minu. Oke teman-teman, kita langsung aja. Selamat menyaksikan. Aku di sini. Oh, kemana kameranya? Di sini. Oh, tadi. Ke bawah. Dah. Dahulu kala di istana kerajaan Dahak, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Kertapati. Wahai ibu, kemarilah. Ayah Anda ingin berbicara dengan kalian. Ada apa ya Anda? Apakah ayah Anda memanggilku juga? Ya, Iya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang besok. Lalu, apa hubungannya dengan kami ayah Anda? Ayah sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Wah, siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, hai ayah? Ayah telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan menikah dengan Raden Inu Kertapati, dan keputusan ini tidak bisa dibatalkan. Baiklah, maaf ayah Anda. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi. Terima kasih ayah Anda. Kirana senang sekali. Sama-sama anakku, mari kita persiapkan segala sesuatunya secara bersama-sama. Sementara Dewi Galung merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan jujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terusik di pikirannya. Ia pun mendadak sebuah gubuk milik Nenek Sihir. Permisi, apakah ada orang di dalam? Apa yang membutuhkan gadis manis? Aku sangat membutuhkan bantuanmu, hai Nenek Sihir. Tolong bantulah aku. Amin, aku lakukan apa? Wahai Nenek Sihir, aku ingin sekali menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang sangat mudah. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita seumur hidupnya. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat berkenalan dan menikah dengan Raden Inu. Terima kasih wahai Nenek Sihir, senang bekerja sama denganmu. Ini uang sebagai imbalannya. Sekarang aku akan mempersiapkan kebutuhan untuknya. Kutunggu kabar dari wahai Nenek Sihir. Kutunggu juga kabar buruk dari Kirana. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang berjumpa. Perempuan tua itu adalah Nenek Sihir yang diperintahkan oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
sangat senang sekali. Wahai nenek tua, siapakah dirimu? Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Kau itu siapa yang ingin menyihirku? Saudaramu. Kamu tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Sudah. Kamu berbohong. Berikan saja emasmu. Kamu menyalahkan sial pada siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai sehingga terdampar di desa Dadatan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan di tengah jalan dan keong emas tersebut tersangkut dalam genggamannya. Lalu keong emas itu pun dibawa pulang dan ditaruh di tangan. Hai keong yang sangat cantik, aku akan membawanya pulang. Setibanya di pondok, nenek itu meletakkan ikan di tempat yang sama. Lalu dia beristirahat dengan bersih. Sampai saat ini aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapatkan ikan, aku mau makan apa? Nenek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian Kirana berubah wujud ke manusianya. Loh, kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapatkan ikan seekor pun. Kemudian, nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sampainya di rumah, ia kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya si nenek menjalani hal yang serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat ia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke bawah rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berbau wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur gadis nan cantik itu. Siapakah kamu, wahai gadis yang cantik? Dan dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku. Siang sekali dirimu, nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu. Tapi namanya manusia kalau sudah cemburu apapun akan dilakukan. Ya sudah, sementara kamu baru tinggal di sini ya, nak. Terima kasih wahai nenek yang baik hati. Sementara itu, Raden Inu Pertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Dia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi nenek sihir yang mengetahui hal tersebut. Kemudian menyamar menjadi nenek tua biasa untuk menemui Raden Inu Pertapati dan berniat mencelakai-nya. Raden Inu Pertapati kaget sekali melihat seorang nenek tua yang mengetahui tujuannya. Dia menganggap nenek tua itu sakti. Raden Inu diberikan arah yang salah. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadatan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu perjalanan? Siapa kau sungguh? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
Sudah beberapa hari nenek ini tidak makan. Oh, ini nih ada sedikit makanan. Terima kasih ya muda. Janganlah kamu mengikuti petunjuk yang diberikan nenek tua tadi. Dia sebenarnya adalah seorang nenek sihir. Dia memberikan apa yang salah tadi. Lalu, apa yang harus dilakukannya? Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa di depan. Terima kasih, Nek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah dalam perjalanan anak muda. Baiklah, Nek. Setelah berjalan-jalan berharian sampailah pada Nini di desa Dadakan. Ia pun menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena ia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Wah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Permisi. Iya, sebentar. Bukankah kamu Kirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang, sudah berhari-hari aku mencari. Ayo kita pulang. Ayahku sudah menunggu. Terima kasih banyak karena kamu sudah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh, Nenek, kenalkan, ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang, tapi Kirana tidak tega meninggalkan Nenek sendirian. Tidak apa-apa Kirana, pulanglah. Pasti kamu merindukan keluargamu. Setelah kebenaran terungkap dan kutukan Chandra Kirana sirna, istana kembali tenang. Sang raja yang sangat menyesal karena tidak mampu melindungi putri kesayangannya. Memeluk Kirana istirahat. Chandra Kirana pun memaafkan semua, bahkan saudarinya Dewi Galuh yang telah menghilang pada ketakutan karena rasa bersalah dan malu. Di ruang utama istana, raja mengumpulkan para penasihat dan keluarga. Putriku Chandra Kirana dan Raden Inu, kalian telah melalui perjalanan panjang yang penuh rintangan. Kini saatnya ayah menepati janji. Ayah ingin kalian menikah. Cukuplah pernikahan yang sederhana, namun sakral dan penuh berkah. Ayahanda, Kirana sangat bersyukur telah kembali ke istana. Kirana tidak memerlukan pesta mewah. Kirana hanya ingin bisa hidup damai bersama orang-orang yang Kirana cintai. Benar, Bunda. Hati kami telah terikat sejak dulu. Satu upacara sederhana di hadapan rakyat yang tulus mencintai kerajaan ini. Sudah lebih dari cukup bagi kami. Dan begitu keputusan itu diambil, istana pun mulai mempersiapkan sebuah pesta pernikahan kecil yang penuh cinta. Bukan di aula megah, tetapi di taman kerajaan di bawah pohon besar tempat Chandra Kirana biasa bermain semasa kecil. Rakyat biasa diundang hadir, tak ada emas, permata, atau benda-benda mewah. Yang ada hanyalah bunga-bunga yang dipetik rakyat dari ladang mereka. Tarian anak-anak desa dan suara gamelan. Di pagi yang cerah, Chandra Kirana menemukan upaya yang sederhana namun anggun. Di sampingnya, Raden Inu berdiri gagah mengenakan pakaian adat khas Kahuripan tanpa perhiasan menjadi selempang tenun rakyat. Dengan izin para leluhur dan doa seluruh rakyat, aku nyatakan pernikahan ini sah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, menjadi pasangan yang saling melengkapi dan membawa kebaikan bagi kerajaan. Aku berjanji akan menjagamu dalam suka dan duka.
dan aku akan menampilkanmu dalam setiap langkah kehidupan. Hari itu bukan hanya dua hati yang bersatu, tapi juga dua kerajaan jahat dan kehidupan. Pernikahan ini menjadi simbol kesederhanaan yang indah, bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari ketulusan dan kasih sayang. Dan semenjak hari itu, mereka memerintah dengan bijaksana. Sang nenek tinggal bersama mereka di istana dan dihormati sebagai sosok yang menyelamatkan sang putri. Rakyat pun hidup sejahtera di bawah naungan cinta sejati Raden Inu dan Chandra Kirana. Teman-teman, sekian penampilan dari kelompok 3. Terima kasih telah menyaksikan penampilan kami. Mohon maaf apabila kurang memuaskan bagi kalian semua. Ditutup. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.